Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bertemu kembali dalam pagi hari ini di tanggal 25. Kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia yang turun ke atas bumi ini. Meskipun kita semua ibadah di rumah secara masing-masing melalui online, tetapi kalau saya percaya itu tidak mengurangi semangat kita, itu tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Terlebih dahulu kita akan berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini Bapa, kami mau bersama-sama bersuka cita, memuji, menyembah nama-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami siap untuk memuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Mari kita sama-sama bersuka cita. Kita mau angkat pujian. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas. Katakan sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Hai mari berhimpun, hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Katakan sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Katakan hai, siarkan di gunung. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Katakan hai, siarkan. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan karena Dialah Tuhan yang layak kita sembah. Dialah Raja di atas segala raja. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia
manusia. Oh Yesusku, oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu Tuhan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Katakan, oh Yesusku, oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja Damai, Raja Damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha. Katakan, Kaulah Allah, Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu Tuhan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kemuliaan bagimu Tuhan, bagimu Yesus Kristus. Haleluya. terima kasih Yesus, Haleluya, haleluya. Yesus, Roh Kudus, sembah Kau, Roh ku Kudus, sembah Kau Yesus. terima kasih. Mari kita mau sembah Dia, kita mau nyembah Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan yang
datang ke dunia ini untuk menebus dan menyelamatkan hidup kita. Katakan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Angkat suaramu, katakan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Ya benar Tuhan, bahwa Engkaulah Yesus yang layak kami sembah Tuhan. Engkaulah Tuhan yang layak kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah pujian kami ini Tuhan boleh menyenangkan hati Engkau Tuhan. Dan bila sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa, Engkau urapi hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Biarlah setiap firman yang disampaikan kami mau terima dan kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut firman-Mu yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita katakan amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan baca di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Amin. Silakan duduk. Salam, selamat pagi, selamat hari Natal. Puji nama Tuhan, kita boleh bersama-sama memperingati Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus tidak lahir, tidak ada jalan keselamatan buat kita. Tema pagi hari ini adalah Immanuel, dan ini tema menyeluruh seluruh Indonesia. Gereja-gereja diberi tema oleh PGI, yaitu Immanuel. Menghadapi pandemi, kesusahan, kesulitan ini, gereja-gereja harus meyakini bahwa Allah menyertai kita. Jadi tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan ketika Tuhan menyertai kita. Apapun kesusahan, apapun yang sedang kita hadapi, kalau Allah beserta kita, maka Dia sanggup untuk memberi pertolongan. Baik, kita akan baca lebih dulu dari tema yang ada, Matius pasal 1 ayat 23. Kita akan baca bersama-sama. Matius pasal 1 ayat 23. Mari kita akan berdiri dan kita akan baca ayat ini bersama-sama. Matius 1 ayat 23. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Puji Tuhan. Dikatakan hal itu terjadi, ayat 22, hal itu terjadi supaya genaplah
yang difirmankan Tuhan oleh nabi. Jadi ini sudah dinubuatkan oleh nabi. Dan ini bisa Bapak Ibu baca dalam Yesaya pasal 7 ayat 14, nubuatan dari Yesaya pada zaman Ahaz ya. Dan itu nubuatan Yesaya dari 735 tahun yang lalu baru tergenapi ketika Tuhan Yesus lahir ya. Jadi kita melihat di sini nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya baru tergenapi 735 tahun mendatang. Dari sini kita bisa melihat betapa Allah itu punya perencanaan ya. Rancangan Allah, kelahiran Tuhan. Disebutkan Allah menyertai kita. Kalau mungkin kita bertanya, sebetulnya namanya itu Yesus apa Immanuel ya. Jadi saudaraku, Yesus itu nama diri, nama pribadi orangnya Yesus ya. Tapi disebutkan Immanuel yang sudah dinubuatkan oleh Yesaya, itu artinya Tuhan Yesus itu Allah menyertai ya. Jadi jabatannya Allah menyertai dalam diri Yesus ya. Ada pribadi Allah, ada juga pribadi manusia. Jadi Tuhan Yesus lahir ke dunia sebagai Allah 100% dan dia juga sebagai manusia 100%. Dan Allah tidak lalai menggenapi janjinya, memberikan putranya yang tunggal dalam diri Yesus Kristus. Dan kita melihat apa artinya Immanuel? Allah menyertai kita. Artinya Tuhan Yesus itu Allah 100% dan manusia 100%. Artinya Tuhan Yesus tidak bisa berhenti menjadi Allah ya. Sampai kapanpun, karena memang dia Allah. Tapi apakah Allah ketika turun ke dunia di sorga tidak ada Allah? Tidak ya. Tetap ada. Dan inilah pribadi Yesus. Puji nama Tuhan. Yesus sebagai manusia yang lahir, dia tidak bisa berhenti menjadi Allah. Tetap Allah, walaupun dalam rupa manusia. Ya. Ada Filipi mengatakan dalam rupa manusia, sekalipun dalam rupa manusia, tetapi dia adalah Allah. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, Tuhan Yesus sekali lagi Tuhan Yesus tidak pernah bisa berhenti menjadi Allah. Kalau seorang istri bersuami, nah istri bisa berhenti menjadi istrinya seseorang. Karena apa? Bisa perceraian. Atau mungkin ya saudara memiliki sesuatu. Saya punya rumah misalnya ya, saya bisa berhenti untuk tidak memiliki rumah itu karena apa? Karena saya jual mungkin ya. Itu bisa berhenti. Saya bisa berhenti untuk tidak menjadi pendeta, bisa jadi ya. Saya bisa berhenti untuk tidak menjadi jabatan, saya bisa pensiun ya. Kalau misalnya dulu saya pegawai negeri, saya bisa berhenti menjadi pegawai negeri karena saya pensiun. Tetapi Yesus tidak pernah bisa berhenti menjadi Allah. Jadi contohnya seperti ini. Kalau seorang bapak punya anak, ketika mungkin anaknya nakal, kemudian bilang, wes aku gak mau kamu punya anak. Bisa? Gak bisa. Sampai kapanpun anak itu anaknya bapak itu bapaknya anak ya, nggak bisa diubah. Ini loh status ya, status yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Dia tidak pernah bisa berhenti menjadi Allah. Jadi ada status suatu keadaan yang tidak bisa berubah. Kalau saya anaknya bapak saya dan sampai kapanpun walaupun bapak saya sudah tidak ada, saya tetap anaknya bapak saya ya. Tapi kalau saya menjadi anak tiri, saya bisa berhenti menjadi anaknya ibu tiri saya, ya, bisa berhenti.
Tapi kalau saya dilahirkan oleh bapak atau ibu saya tidak pernah berhenti menjadi anaknya ibu. Nah, itu loh suatu keadaan dari Tuhan Yesus sendiri ya. Dia 100% Allah dan dia 100% manusia. Puji Tuhan. Nah, Tuhan menyertai kita dalam pribadi Tuhan Yesus. Siapa yang bisa bersama dengan Allah? Kalau Immanuel artinya Allah bersama kita, siapa yang bisa bersama dengan Allah? Tentu adalah orang yang ada di dalam Kristus. Orang yang percaya dan menerima Tuhan dalam hidupnya. Dia ada di dalam Kristus dan orang inilah yang disertai oleh Allah. Ya, Allah menyertai kita. Jadi kalau saudara dan saya ingin disertai Tuhan, mari kita tinggal di dalam Yesus. Kita percaya Kristus itu Allah, Kristus itu juru selamat, dan kita izinkan Kristus tinggal di dalam kita dan kita di dalam Dia. Menyatu, ya. Kita menyatu dengan Kristus. Dan dari situlah Tuhan menyertai kita, ya. Puji Tuhan. Pertanyaannya, jika Tuhan beserta kita, apa akibatnya, ya? Ketika Tuhan beserta dengan kita, ketika kita ada di dalam Kristus, Kristus di dalam kita. Kita baca. Ketika Tuhan beserta kita, maka satu hal, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, ya kan? Lawang Tuhan itu Allah semesta alam. Tuhan itu pemilik semesta alam. Dia menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya. Jadi kalau Allah beserta kita, tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan. Tentang apa? Tentang kehidupan, tentang kebutuhan hidup. Gak usah dikhawatirkan, ya. Coba kita baca Matius pasal 6 ayat 25 dan 26. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Iya, ini loh saudaraku, Tuhan Yesus sendiri sudah berkata, karena itu aku berkata, jangan khawatir. Jadi kalau Allah beserta kita, tidak ada sesuatu yang perlu kita khawatirkan. Ini dinyatakan oleh Tuhan. Jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Ya, pandang burung-burung di udara. Satu contoh diberikan. Burung itu sekali makan kenyang udah enggak mikir yang lain, ya. Bisa tidur, bisa damai, saudaraku. Dan kalau burung saja dipelihara, mosok kita enggak, ya kan? Kita ini sebagai anaknya, sebagai orang yang ditebus, dimilikinya dengan apa? Dengan darah, dengan nyawa Tuhan. Kita dimiliki oleh Tuhan. Mosok Tuhan beliarkan saya? Saudara dan saya lebih berharga dari burung. Burung yang paling murah pun dipelihara oleh Tuhan. Mosok kita enggak, ya? Jadi enggak ada yang perlu kita khawatirkan kalau Allah menyertai kita. Tentang kebutuhan hidup kita, Tuhan siapkan. Tentang masa depan, Amsal 23 ayat 17 dan 18. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ya, untuk masa depan pun Tuhan memberikan jaminan, ya.
Gak usah iri dengan yang lain. Oh, yang lain punya persediaan macam-macam, saya gak punya persediaan. Tapi ayat itu menyatakan sungguh masa depan itu sungguh ada. Haleluya. Jangan iri, ya. Jangan hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Satu hal yang Tuhan minta, takut akan Tuhan. Kalau orang takut akan Tuhan, masa depan itu disiapkan oleh Tuhan. Tuhan merencanakan masa depan yang penuh dengan harapan, ya. Jadi tidak ada yang dikhawatirkan kalau Allah menyertai kita. Satu hal kita perlu takut akan Tuhan. Itu yang diminta oleh Tuhan, ya. Karena dengan hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan membimbing, Tuhan menyediakan. Masa depan itu ditata oleh Tuhan. Kita tidak perlu takut, ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Apapun yang Tuhan mau rencanakan dalam hidup saudara, mungkin itu tidak sesuai dengan cita-cita kita. Segala cita-citaku kita mau letakkan dalam rancangan Allah. Puji Tuhan. Mari saudaraku, biarlah kita terus tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita, maka Tuhan yang menyertai kita, Tuhan akan pelihara kita. Jadi apa yang perlu kita khawatirkan? Kebutuhan hidup Tuhan pasti siapkan, Tuhan pasti pelihara. Burung di udara saja diberi makan, kita pasti diberi makan. Tentang masa depan, yang penting kita takut akan Tuhan. Gak usah kita mengkhawatirkan masa depan kita. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, Tuhan yang pelihara kita. Ya, apa yang kita khawatirkan lagi tentang masa tua? Yesaya 46 ayat 4. Yesaya 46 ayat 4. Silakan. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin. Janji Tuhan sampai masa tuamu, ya. Sampai masa tuamu aku yang menggendong. Haleluya. Bukan hanya menuntun, sampai masa putih rambutmu pun. Haleluya. Tuhan menyatakan aku mau memikul, ya. Artinya aku enggak meninggalkan kamu, ya. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, apa sih yang kita takutkan untuk masa tua kita? Kalau toh Tuhan izinkan saudara atau saya hidup sendiri, enggak perlu takut atau mencari jalan keluar, cari pasangan lagi, ya. Walaupun itu tidak salah menurut Alkitab, ya. Tetapi mari kita yakini sampai masa putih rambutmu, sampai masa tuamu aku menggendong kamu. Lu masih kurang yakin apa? Ya. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Gak pernah berhenti. Terus Tuhan mau menanggung, memikul kita. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Loh ini loh jaminan. Allah sendiri yang berkata. Apakah dia harus mengingkari? Apakah kita tidak percaya? Kurang yakin? Ini Allah yang berjanji. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, kalau Allah beserta kita, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Tentang kebutuhan hidup, tentang masa depan, tentang hari tua. Haleluya. Jangan cari jalan keluar sendiri. Ketika kita cari jalan keluar sendiri, jangan-jangan itu adalah bukan jalan keluar, justru pintu masuk dalam berbagai macam persoalan. Mari kita pikirkan sebelum kita bertindak, supaya kita tahu kita berjalan dengan takut akan Tuhan, dan Tuhan yang akan memimpin kita. Tuhan memberikan masa depan yang penuh harapan, bahkan sampai masa putih rambut kita, sampai masa tua kita, sampai kita tidak mampu melakukan sesuatu. Allah yang menggendong kita. Puji Tuhan. Ya, jika Tuhan beserta kita, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Yang kedua, jika Tuhan beserta kita, tidak ada yang perlu ditakutkan. Artinya menghadapi tantangan,
Kita enggak perlu takut karena apa? Allah yang menyertai kita. Roma pasal 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Waduh, luar biasa ya. Apa yang kita katakan? Katanya Rasul Paulus, jika Allah beserta kita, ya. Apakah yang kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita. Artinya Allah itu menyertai kita, ada di pihak kita. Ada orang yang melawan kita, Allah membela kita. Ya. Kalau Allah di pihak kita, siapa yang mau melawan? Tantangan sebesar apapun, ya, Allah memberi pembelaan buat kita. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, kalau Allah menyertai kita, tantangan boleh ada, jangan mundur hadapi tantangan. Mari kita maju, ya. Ada tantangan, kita tahu bahwa Allah yang menyertai kita. Kenapa Daud yang kecil berani menghadapi Goliat yang besar? Sementara Saul rajanya ketakutan. Kakak-kakaknya Daud yang tinggi besar, ya, mereka juga ketakutan. Tapi Daud badannya kecil menghadapi Goliat yang besar, dia tidak takut. Sebab itu dia berkata, Goliat, kamu datang dengan pedangmu, tapi aku datang dengan nama Tuhan. Jadi saudaraku, keberanian Daud itu karena dia tahu Allah menyertai kita. Jadi saudaraku, tantangan apa yang sedang Bapak Ibu hadapi? Ada masalah apa? Mungkin mau ikut Tuhan, tengok kiri, tengok kanan, takut. Ada orang-orang yang membencinya, takut dibenci orang. Allah membela kita. Allah di pihak kita. Haleluya. Orang boleh membenci. Orang boleh menyakiti kita. Tapi kalau Allah di pihak kita, kita akan melihat perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat untuk memberi pertolongan kepada kita. Kalau Allah beserta kita, berarti tidak ada yang perlu kita takutkan, tantangan sebesar apapun. Haleluya. Situasi gelap macam apapun. Ada orang mengatakan, walaupun aku dalam neraka, asal Tuhan beserta aku. Ya, ada orang yang pernah memiliki pengalaman untuk dibawa oleh Tuhan ke dalam neraka. Ya, dia katakan, walaupun aku di sini, asal aku bersama dengan Tuhan. Jadi saudaraku, tidak ada yang perlu kita takutkan. Tantangan, situasi yang kelam, pandemi mungkin, ya, tidak ada yang perlu kita takutkan karena Allah menyertai kita. Menghadapi situasi yang genting, coba kita baca Mazmur 23 ayat 4. Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ya, sekalipun dalam lembah kekelaman, kata Daud, ya, aku enggak takut bahaya. Lembah kelam macam apa saudaraku yang sedang kita hadapi? Kekeringan, kelaparan, penyakit, itu lembah kelam. Tapi mari kita tengada di hadapan Tuhan. Asal kita hidup takut akan Tuhan, hidup sesuai firman-Nya. Allah memberi pembelaan dan dikatakan, sekalipun dalam lembah aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena Engkau besertaku. Ya, tidak ada sesuatu yang membahayakan. Sekalipun saudara dan saya ada di tengah-tengah pandemi, tidak ada sesuatu yang membahayakan, tapi satu hal, kita tetap jaga, ya. Kita tetap jaga. Protokol kesehatan tetap kita taati, ya. Jangan sembarangan, oh enggak apa-apa, Tuhan beserta saya enggak akan sakit. Oh jangan saudaraku, itu namanya mencobai Tuhan, ya. Seperti minggu lalu saya sampaikan, itu mencobai Tuhan. Oh enggak apa-apa,
ya, berkerumun, ya, enggak pakai masker, oh enggak apa-apa, saya disertai Tuhan. Oh, jangan mencobai Tuhan, ya. Kalau ada hal-hal yang perlu kita jaga, kita mau jaga. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, tidak ada yang perlu kita takutkan kalau Allah beserta dengan kita. Puji Tuhan. Allah membela kita tidak perlu takut menghadapi lawan, ya. Dan kita tidak perlu takut untuk dibenci orang. Dalam situasi apapun, kalau Allah menyertai kita tidak akan takut, ya. Puji Tuhan. Ya, yang ketiga, jika Allah beserta kita, yang pertama tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kita tidak perlu takut karena Allah yang besar itu menyertai kita. Dan yang ketiga, kalau Allah di dalam saudara, saudara di dalam Allah, ya. Kalau Allah menyertai kita, buktikan bahwa Tuhan itu tampak dalam diri saudara. Ya, ini harus dibuktikan, ya. Jangan bicara Tuhan besertaku, tapi hidupnya enggak mencerminkan kalau Allah beserta dia. Jadi kalau Allah beserta saudara dan saya, buktikan ini loh aku beserta dengan Allah, ya. Sehingga banyak sekali kesaksian yang kita bisa ceritakan tentang perbuatan-perbuatan Allah. Dengan hidup takut akan Tuhan, kita akan menikmati, kita akan merasakan, kita akan mengalami perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat. Nah, kalau kita mengalami perbuatan Allah yang dahsyat, kita harus berbagi, ya, kepada orang lain. Sifat-sifat Allah harus ada dalam kehidupan kita. Penuh belas kasihan, penuh pengampunan, penuh kemurahan, itu harus ada, ya. Makanya banyak firman Tuhan mengatakan buang segala kepahitan, buang segala hati yang kotor. Jangan sampai ada. Haleluya. Karena kita mau tunjukkan ini loh Allah beserta saya. Buktikan kalau Allah beserta, maka sifat Allah itu ada dalam diri kita. Ya. Dan itu harus kita buktikan. Artinya kita bisa hidup memberi buah. Kita bisa dilihat orang banyak dari kesaksian kehidupan kita, ya. Dari perkataan kita, dari tingkah laku kita. Walaupun orang menilai kita tidak baik, tetapi kalau perbuatan saudara baik, itu satu saat akan membuktikan ini loh yang benar, ya. Filipi 1 ayat 21 dan 22. Filipi 1 ayat 21 dan 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Ya, ini Rasul Paulus mengatakan, hidup bagiku Kristus. Lah ini loh yang harus kita tunjukkan, ya. Hidup bagiku Kristus dan mati itu untung. Kemudian ayat 22 mengatakan jika aku harus hidup di dunia ini berarti bagiku bekerja memberi buah. Haleluya. Kalau aku masih hidup berarti aku harus hidup memberi buah. Ini buah apa? Buah kebaikan Tuhan yang sudah kita terima, kita ekspresikan kepada orang lain, ya, sehingga orang lain juga diberkati melalui kehidupan kita. Haleluya. Tidak ada lagi rasa benci, dengki, dendam, ya. Sekalipun kita disakiti, difitnah, kita bisa memberkati. Haleluya. Kita mau teladani Kristus dan itu tampak kalau memang Allah beserta kita. Kalau saudara di dalam Allah, Allah di dalam kita. Enggak bisa enggak, pasti tampak itu. Puji Tuhan. Dan Rasul Paulus mengatakan kalau aku masih hidup saat ini berarti aku harus bekerja memberi buah.
Jadi mana yang harus aku pilih, kata Rasul Paulus. Aku nggak tahu. Hidup ya monggo, hidup aku jalani untuk memberi buah. Kalau mati pun itu bukan satu hal yang menakutkan bagi Rasul Paulus, bahkan itu sebuah keuntungan. Jadi Rasul Paulus mengatakan, kalau aku hari ini hidup, aku harus memberi buah. Dan itu juga harus menjadi komitmen kita. Kalau aku masih diberi kesempatan untuk hidup, hidup untuk Tuhan, ya. Hidup untuk Tuhan itu enggak muluk-muluk kok, saudara, ya. Asal pikiran kita tertuju kepadanya, apa yang kita buat, apa yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin saudara bekerja, mungkin saudara sedang menjadi apa saja keadaannya, menjadi pegawai kah, menjadi ibu rumah tangga kah, menjadi murid kah, menjadi seorang student, murid di sekolah. Buktikan bahwa aku adalah di dalam Allah, ya. Buktikan, maka orang akan melihat, ini loh orang yang disertai Allah, hidup memberi buah. Teladan Kristus itu yang nomor satu yang harus kita teladani. Kristus sekalipun difitnah, sekalipun disengsara, menderita oleh kebencian orang-orang, tetapi Kristus ampuni mereka Bapa, sebab mereka enggak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, ini juga harus meresap dalam kehidupan kita, ya. Puji Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Ini hidup untuk Tuhan. Kolose pasal 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Iya. Ini hidup untuk Tuhan, ya. Apapun yang kamu perbuat, ya haleluya. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan apa? Segenap hati. Serius, ya. Tidak asal-asalan, tidak acak-acakan. Apapun itu. Ketika kita mau melakukan, lakukan seperti untuk Tuhan. Menolong orang, ataupun mungkin bekerja di rumah sekalipun, ya, kerjakan dengan serius sehingga hasilnya memuaskan, dan itu kita persembahkan untuk Tuhan. Ketika kita sudah melakukannya dengan baik, ya, sebagai pegawai misalnya, lakukan dengan serius, datang jangan telat, ya kan. Nah, jangan asal-asalan mengerjakan, besok masih bisa, ya. Gini aja kok, ya, dikerjakan asal-asalan, tapi kerjakan dengan serius. Itu namanya bekerja memberi buah. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi saudaraku, mari kita mau berkata, Tuhan, aku mau tetap tinggal di dalam Engkau. Dan kita melihat ketika Allah menyertai kita, jangan khawatir tentang kebutuhan hidup kita. Jangan khawatir tentang masa depan kita. Jangan khawatir tentang masa tua kita. Haleluya. Dan kalau Allah beserta kita, tantangan sebesar apapun kita mau hadapi bersama Tuhan, ya. Bersama Tuhan bukan berarti ketika menghadapi tantangan bersama Tuhan terus kita diam aja, tantangan itu lewat. Enggak. Tetap Tuhan menyertai kita. Ayo kamu perang, kamu maju bersama dengan Tuhan, ya. Haleluya. Dan kalau Tuhan berserta kita, buktikan itu dalam setiap perkataan kita, dalam setiap perbuatan kita. Hidup takut akan Tuhan. Jangan berani berjalan sendiri, saudaraku, ya. Mari kita terus berjalan bersama Tuhan dan ikuti pimpinannya. Jangan mendikte Tuhan. Tuhan beserta saya, aku di sini loh Tuhan. Tapi kita yang bersama Tuhan, ya. Tuhan mau kemana kita ikuti dia. Jangan Tuhan buntuti kita, tapi kita buntuti Tuhan, ya. Kita di belakang Tuhan. Haleluya. Baik, mari kita berdiri bersama-sama. Biarlah hari Natal Immanuel, Kristus datang. Kristus menyertai saudara dan menyertai kita.
Kita mau katakan, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Dan kita mau berseru, Tuhan, aku tidak berani berjalan sendiri. Banyak hal yang kami hadapi, rasa khawatir, rasa takut. Tenangkan jiwa kami, Tuhan, untuk kami boleh menghadap hadirat-Mu. Tenangkan jiwa kami untuk kami menghadapi situasi yang menakutkan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu. Ini kami, Tuhan, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku. Dengar kami, dengan kasih kami perlu pimpinan-Mu, Tuhan. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Katakan sekali lagi, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, sungguh kami perlu Engkau. Pimpin kami Tuhan dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Pimpin langkahku setiap waktu. Dengar seruan kami Tuhan, kami tidak berani berjalan dalam sendirian. Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku.
Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Haleluya. Berbicaralah kepada Tuhan, saudaraku. Mungkin selama ini kita berjalan tanpa pimpinan Tuhan. Kita ambil keputusan tanpa bertanya kepada Tuhan. Kita melangkah dengan akal kita sendiri. Tapi biarlah saat ini kehadiran Kristus dalam dunia, kelahiran Kristus menyatakan Allah menyertai kita. Jangan berani berjalan tanpa Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Engkau lawat anak-anak-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni anak-Mu Tuhan. Haleluya. Ampuni umat-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, haleluya. Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Haleluya. Pimpin kami Tuhan, pimpin kami. Haleluya. Biarlah mulai saat ini saudaraku, jangan mengambil keputusan tanpa persetujuan Allah. Kita mau datang Tuhan, kami tidak akan melangkah tanpa pimpinan-Mu. Haleluya. Kita mau katakan sekali lagi, bila Engkau tak besertaku, dengarkan kami ya Tuhan. Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku. Sungguh Tuhan, dengan kasih karunia-Mu, pimpin langkahku setiap waktu. Benar Tuhan, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Sila berdoa. Berjalanlah bersama kami Tuhan, sertailah langkah kami, karena Engkau adalah Immanuel, Allah yang senantiasa beserta dengan kami. Dan biarlah di dalam hidup kami, di dalam setiap keputusan-keputusan yang kami ambil, kami mau seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami mau seturut dengan rencana-Mu. Kami mau seturut dengan apa yang Tuhan mau. Ampuni kami Tuhan, kalau hari-hari yang lalu seringkali kami berjalan sendiri. Seringkali kami tidak bertanya terlebih dahulu kepada-Mu. Ampuni kami kalau seringkali kami menyimpang dari jalan-Mu. Kami memohon pertolongan-Mu Tuhan. Peganglah tangan kami. Kami tidak mau berjalan tanpa Engkau Tuhan. Peganglah, bimbinglah kami Tuhan, agar kami hidup sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Amin.
firman-Mu yang sudah tertabur pada pagi hari ini. Tanamkan di dalam setiap hati kami yang mendengarkan. Jadikan hati kami seperti tanah yang subur, di mana ketika firman Tuhan ditaburkan, firman-Mu akan tumbuh subur dan berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah Engkau pakai menjadi saluran berkat firman Tuhan bagi kami semua. Dan kiranya Roh Kudus terus, oh Tuhan, mengiangkan firman Tuhan di dalam hidup kami, agar hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Dan sempurnakanlah doa kami dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat hari Natal, Tuhan memberkati. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan, kita akan memberikan yang terbaik. Terlebih dahulu kita akan berdoa bersama-sama. Mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah itu Tuhan boleh menjadi, oh Yesus, kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Dan bila sebenarnya kami akan memberikan persembahan, Kau sucikan, kuduskan persembahan kami Bapa. Biarlah persembahan kami ini Tuhan boleh layak untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Kita angkat pujian, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya, terima kasih untuk persembahannya, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya akan membacakan untuk jadwal ibadah. Biasanya hari Senin sampai Sabtu ada doa pagi, itu kita akan melaksanakannya di rumah masing-masing. Hari Selasa juga doa puasa di rumah masing-masing dimulai jam 9 pagi. Dan sorenya jangan lupa ada doa bersama-sama di rumah melalui aplikasi Zoom hari Selasa jam 6 sore. Dan kembali hari Minggu tanggal 27 pagi, jam 6 pagi kita sama-sama ibadah raya secara online. Dan sekolah minggu juga secara online. Dan sorenya jam 5 sore juga kaum muda secara online. Selamat ulang tahun untuk Bapak Joko tanggal 25 Desember hari ini. Terus anak Elora dan Leora si kembar tanggal 25 Desember. Anaknya Ibu Astuti atau Ibu Kutit dan Ibu Gegen tanggal 27 Desember. Selamat ulang tahun, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersama-sama menerima doa berkat. Waktu dan tempat saya persilahkan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara yang telah Engkau tambahi umurnya 1 tahun ini. Tuhan, Engkau memberkati Pak Joko. Kami tahu Engkau mengasihi, sebab itu bawa dia untuk lebih hari lebih mendekat kepadamu. Kami berdoa untuk pertumbuhan anak Leora dan Elora Tuhan. Engkau memberkati kekuatan, kesehatan, pertumbuhannya Tuhan jagai. Dan bahkan Tuhan Yesus, Engkau terus memakai anak ini menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu.
juga untuk saudara Gegen, Ibu Gegen. Tuhan Kau memberkati dalam usahanya, dalam sebagai ibu. Tuhan juga memberi kekuatan, kebijaksanaan, berikan hati yang takut akan Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, dan sebentar anak-anak-Mu akan kembali ke rumah masing-masing dalam segala kegiatannya. Tuhan memberkati saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, dan kiranya berkat jasmani terlebih berkat rohani Tuhan limpahkan dalam kehidupan saudara, baik dalam usaha pekerjaan, dalam pendidikan anak-anak di sekolah, dalam berumah tangga. Tuhan memberi keharmonisan. Dalam bermasyarakat, Tuhan pakai kami umat-Mu menjadi terang-terang-Mu ya Bapa. Setiap tangan-tangan yang sudah berbuat bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, Tuhan Engkau melawat anak-anak-Mu, pengorbanan anak-anak-Mu, Tuhan kembalikan 100 kali ganda sesuai dengan janji-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Tuhan, Engkau melawat setiap kami yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang kekurangan Tuhan mencukupkan, karena kami tahu Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Biarlah damai sejahtera-Mu limpah atas kami akan beraktivitas bersama-sama dengan Engkau. Doa berkat ini kami pohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Kami dari GBT Banyumas mengucapkan selamat hari Natal dan menyambut tahun baru. Semoga di hari Natal yang masih ganas dengan pandemi tidak mengurangi sukacita kita, karena Tuhan beserta dengan kita. Dan menyongsong tahun baru, biarlah tahun baru adalah tahun yang baru yang dipulihkan oleh Tuhan dan dibersihkan segala pandemi. Kita bersukacita karena Tuhan bersama kita. Amin. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Sekali lagi, inilah pelayan-pelayan Tuhan yang selalu bekerja walaupun di balik layar. Soundman kita Daniel. Kita semua melayani Tuhan tanpa harus tampil, tapi Tuhan memberkati, mengurapi. Pemusik kita Bapak Agus tidak kelihatan, tapi melayani Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dan tahun baru, sekali lagi, selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat Natal, Tuhan memberkati.